Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Wawanan Channel, yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman semuanya. Dan jangan pernah putus asa untuk meraih cita-citamu, sehingga tercapailah cita-citamu sampai ke negeri gingseng. Gingseng itu ini ya. Ini gingseng ya. Gingseng. Ke negeri gingseng. Jadi ini adalah negeri yang dicita-citakan banyak pemuda ataupun pemudi, wanita ataupun perempuan atau laki-laki ya maksud saya, untuk mendapatkan rezeki dan mencapai cita-citanya, memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Jadi di sini ada banyak keluhan dari teman-teman yang mana SLC. Kenapa SLC ini selalu gelombang 2 saja Mas yang mendapatkan SLC, gelombang 3 sedikit SLC. Sebenarnya SLC itu gimana nih? Untuk perekrutannya gimana SLC ya? Kita harus mendapatkan SLC itu gimana? Dan kenapa di gelombang 2 saja? Nah, apakah ini ada urutan ataupun sending datanya lebih dulu nanti akan mendapatkan SLC? Dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak, teman-teman. Jadi SLC itu disodorkan oleh Sajang dan kita dipilih langsung oleh Sajang. Nah, jika kita tidak dipilih, contohnya seperti mediasi itu disodorkan, jika kita tidak dipilih, mediasi akan hilang, akan ada lagi mediasi. Nah, sebenarnya saya sudah memberikan informasi terkait SLC itu apa, dan ini mungkin agak saya ulang kembali untuk videonya karena banyak teman-teman yang belum tahu terkait SLC. SLC itu adalah surat kontrak kerja, yang mana artinya standar laborat kontrak ya. Surat kontrak kerja ini adalah yang penting ketika kita mau proses ke Korea, diwajibkan mempunyai surat kontrak kerja sehingga kita bisa bekerja di Korea. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui untuk SLC sendiri, yang mana ini nanti akan saya contohkan di sini. SLC itu tidak ada biaya penerbitan SLC. Yang pertama, tidak benar jika ada pihak Indonesia yang menyatakan bisa mengurus SLC bagi CPMI Korea. Bahkan BP2MI tidak bisa memaksa HRD Korea menerbitkan SLC untuk PMI ya. Jadi CPMI tidak bisa BP2MI tidak bisa memaksa untuk menerbitkan SLC kepada HRD Korea untuk CPMI. SLC diterbitkan oleh HRD Korea berdasarkan permintaan user, jadi Sajang. Penerbitan SLC di Korea tidak melihat urutan. Nah, ini tidak bisa melihat urutan data sending atau siapa yang sending duluan. Nah, di sini sudah saya katakan ya, atau sending duluan. Bisa jadi data sending yang belakangan dapat langsung terpilih oleh pengguna. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin, kenapa data sendingnya lebih dulu? Apa mungkin karena sendingnya lebih dulu gelombang 2 sehingga gelombang 2 banyak yang terbang? Nah, ini bisa digarisbawahi atau bisa dicermati, untuk penerbitan SLC tidak bisa melihat dari urutan sending ataupun yang sending duluan. Selanjutnya, pembatalan SLC bisa terjadi kapanpun dan HRD tidak pernah memberitahu alasan apa. Alasannya tidak tahu, HRD juga tidak memberitahukan, hanya kita bisa mengira-ngira bahwa pabriknya itu bangkrut ataupun pabriknya itu sepi, atau sajanya tidak jadi mengambil karena pabriknya sudah terlalu banyak karyawan dan produksinya berkurang. Itu hanya kita bisa mengira-ngira. Namun HRD Korea sendiri tidak bisa memberitahukan alasan pembatalan SLC. Ketika CPMI yang sudah dapat SLC dibatalkan SLC-nya, CPMI bisa mendapatkan SLC baru lagi apabila ada pengguna lain yang memilih CPMI tersebut. Nah, jika ada pengguna yang memilih ataupun Sajang memilih, bisa mendapat SLC lagi. Kalau tidak ada, ya otomatis kita sabar menunggu sampai rosternya habis ya. Itu sangat kecewa sekali. Mendapatkan SLC bukan kepastian CPMI berangkat ke Korea. Yang ini tuh yang ini yang sangat saya sayangkan sekali. Sudah dapat SLC, belum ada jaminan untuk bisa terbang ke Korea. Ketika CPMI mendapatkan SLC, lalu SLC dibatalkan, tidak dijamin bisa mendapatkan SLC baru. Bisa jadi CPMI tidak akan mendapatkan SLC kembali. Tapi jangan putus asa, kita tetap berdoa, ikut jalur langit, ataupun minta doa ibu. Karena doa ibu sangat manjur sekali ya bagi saya.
Nah, menurut saya, bagi saya itu doa ibu yang sangat manjur sekali. SLC kamu bisa diturunkan ketika SLC-mu sudah dibatalkan dengan doa ibu, insya Allah itu. Amin. Selanjutnya ada hal yang penting. Saya sudah sending lebih dari 2 tahun namun tidak dapat SLC. Apakah ada solusi? Nah, ini ada solusi. Sudah sending bukan jaminan bisa dapat SLC. Penerbitan SLC sepenuhnya tergantung kepada apakah ada user yang memilih CPMI atau tidak. Nah, ini tergantung oleh Sajang. Selanjutnya SLC saya dibatalkan, namun saya dipanggil prelim. Bagaimana penjelasannya hal ini ya? Pembatalan SLC dapat terjadi kapanpun, bahkan ketika CPMI sedang mengikuti prelim. Bisa saja SLC-nya dibatalkan oleh pengguna. Bila terjadi, CPMI tetap ikut prelim dan menunggu pembatalan SLC yang baru. Mendapatkan SLC ya, menunggu SLC baru. Berapa lama? Tergantung cepat atau tidaknya terpilih kembali oleh Sajang baru atau pengguna baru ya. Nah, di sini kita sudah banyak melihat kemarin teman-teman kita yang sudah mau terbang, bahkan sudah prelim, itu juga banyak yang SLC dibatalkan. Bahkan sudah mau terbang ya, itu dibatalkan banyak. Itu nasibnya kurang bagus karena mungkin saat ini memang Korea lagi tidak baik-baik saja. Jadi banyak SLC yang dibatalkan ketika teman-teman mau terbang. Pada waktu itu Sajangnya memang membutuhkan karyawan dan secara tiba-tiba produksinya berkurang. Jadi akhirnya mengurangi karyawan dengan membatalkan SLC. SLC yang dibatalkan dan saya sudah ikut prelim, lalu saya mendapatkan SLC baru, dan apakah harus ikut prelim ulang? Tidak perlu ikut ya prelim lagi. Lalu bagaimana bila saya ternyata tetap dipanggil prelim? Laporkan kepada petugas BP2MI bahwa Anda sudah pernah ikut prelim. Nah, ini teman-teman yang sudah dibatalkan ya, dan mendapatkan SLC lagi tidak perlu ikut prelim. Jika sudah preliminary, hanya saja harus melaporkan diri kepada BP2MI. Selanjutnya yang terakhir, ada pihak yang mengatakan bisa mengurus SLC dengan membayar sejumlah uang tertentu. Apakah itu benar? Tidak. Itu adalah penipuan. Bahkan BP2MI tidak bisa memaksa user ke Korea untuk menerbitkan SLC bagi CPMI. Sudah ya, jelas? Di sini sudah ada banyak poin yang teman-teman harus dapatkan, yang sudah teman-teman dapatkan. Yang pertama, sending duluan belum berarti mendapatkan SLC, dan urutan tidak juga menjadi jaminan mendapatkan SLC lebih dulu. Jadi untuk gelombang 2 dan gelombang 3 tidak ada urutannya. Tapi apakah mungkin ya gelombang 2 ini disodorkan terlebih dahulu? Nah, itu tidak tahu. Itu yang tahu hanya ARD Korea. Kita hanya mengira-ngira saja. Yang jelas yang tahu tentang terkait penyodoran SLC roster itu, biodatamu itu yang tahu hanya HRD Korea. Dan selanjutnya kita hanya bisa ikhtiar, berdoa, dan semoga bisa mendapatkan SLC. Tapi Mas, kenapa gelombang 2 dan gelombang 3 ini selisihnya jauh sekali untuk perbandingan penerbangannya? Nah, itu mungkin juga dari segi, kalau pandangan saya sendiri ya, mungkin di gelombang 2 ini lebih disodorkan lebih dahulu kemarin saat sending. Nah, kebetulan sekali saat data roster SLC massal turun, itu gelombang 2 sudah masuk di roster, sudah banyak sekali. Jadi sajang-sajang sudah banyak memilih. Jadi seperti itu. Kalau pandangan saya sendiri, untuk gelombang 3 karena sendingnya belakang ya. Tapi katanya di sini tidak tergantung sending, Mas. Tidak tergantung sending duluan. Nah, maka dari itu kita hanya bisa mengira-ngira ya. Saya hanya bisa memprediksi seperti itu. Asumsi saya sendiri seperti itu. Saya rasa untuk gelombang 2 ini lebih dulu untuk sendingnya, karena di situ sudah masuk data roster dan sudah dicantumkan di beberapa sajang-sajang untuk memilih, dan kemungkinan besar seperti itu. Dan untuk gelombang 3 sendiri, ketika di roster di sajang sudah tidak disodorkan, tidak mau sajang tidak cocok dengan yang gelombang 2 ini, mungkin gelombang 3 ini disodorkan ke sajang, akhirnya mendapatkanlah
dia SLC seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, dan dari pengetahuan saya sendiri seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih tahu terkait Sajang mengambil bagaimana caranya, bisa komen di bawah dan bisa membagikan ilmu Anda kepada teman-teman yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait SLC, kenapa gelombang 2 dan gelombang 3 jomplang sekali ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.